kanker yang terbanyak di Indonesia itu kanker payudara. Berarti ibu ya? Ibu. Kanker yang terbanyak di dunia juga kanker payudara. Tapi angka kematian kanker payudara di dunia itu nggak sampai 25%. Oke. Sementara angka kematian akibat kanker payudara di Indonesia lebih dari 75%. Apa yang salah? Ini melihat gejala-gejala yang sudah banyak spanduk di jalanan. Waduh. Bahwa Medan butuh profesor, kemudian banyak komunitas dan juga forum-forum umat Ya. yang mencoba untuk memberikan support lah, dukungan kepada Prof. Ya. Iya kan? Ya. Kenapa kemudian Prof harus keluar dari dari dunia kesehatan ini? Ya. Karena tadi satu pasien kita tolong bermanfaat, kita bisa menolong satu pasien dan keluarganya, Sekeluarga bahagia. selalu bahagia, satu tanda tangan bisa membahagiakan satu kota. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di podcast Nasi Umat. Masya Allah. Podcast Nasi Umat selalu hadir untuk memberikan informasi-informasi dan menghadirkan narasumber-narasumber yang relevan dengan zaman. Kiranya nanti apapun yang kita diskusikan akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, ya tentu secara khusus umat Islam dan komunitas Kahmi Masya Allah. di Sumatera Utara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali kehadiran seorang narasumber. Ya. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu beliau telah hadir membahas khusus tentang gerakan gadget sehat. Oke. Namun melihat perkembangan terbaru Masya bahwa ada gejala-gejala ikut dalam kontestasi di Kota Medan, maka kita kembali hadirkan beliau. Beliau adalah Profesor Rida Dharmajaya. Selamat datang, Prof. Rida. Terima kasih Bang. Masya Allah. Prof. Rida, profesor termuda Siap. di bidang bedah saraf. Sekarang ini masih aktif sebagai Kaprodi bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Betul. Bahkan kami juga ikut membaca aktivitasnya di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik. Ya. Begitu kuatnya terutama di bidang bedah syaraf. Ya Prof ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk datang kemari. Prof, profesi dokter ahli syaraf ini kan apalagi sudah guru besar, langka. Ya. Bagaimana rasanya punya gelar profesor terlangka ini? Sebenarnya profesor itu akibat dari sesuatu yang kita kerjakan aja Bang. Iya. Jadi pada hakikatnya memang saya menikmati dan memang meminati ya Oh iya. profesi dokter bedah saraf itu. Sejak awal sebenarnya saya jatuh cintanya itu ke bedah saraf, bukan Luar ke kedokteran. biasa. Luar biasa. Jadi sejak masuk fakultas kedokteran tuh udah mikirnya saya mau jadi dokter bedah saraf. Gitu. Padahal saraf ini bagian yang halus ya dari tubuh kita, sehingga perlakuannya pun mungkin tidak seperti operasi bedah biasa gitu ya. Oke. Ya bro. Challenging lah. Challenge ya. Dan kita bangga Sumatera Utara, apalagi alumni HMI mempunyai profesor bedah saraf gitu. Iya. Agar nanti kita pun sekali-sekali bisa diskusi tentang bedah saraf secara khusus. Betul. Oke Prof, ini melihat gejala-gejala yang sudah banyak spanduk di jalanan. Waduh. Bahwa Medan butuh profesor, kemudian banyak komunitas dan juga forum-forum umat Ya. yang mencoba untuk memberikan support lah,
dukungan kepada Prof. Iya. Iya kan? Kenapa kemudian Prof harus keluar dari apa ini, dari dunia kesehatan ini? Ya. Ya, kita selama ini tentu sebagai dokter bedah saraf, kita menolong pasien. Oke. Satu pasien yang kita tolong, satu orang tumor otaknya kita angkat, dia bisa selamat. Kita menolong orang tersebut, membuat bahagia keluarganya. Nah, dan itu sudah kita lakukan dan menjadi salah satu dokter bedah saraf, salah satu yang terbaik. Itu kita sudah lakukan seperti itu. Dan sebagai kaprodi, saya juga bertugas untuk membuat dokter atau profesor-profesor Rida yang lain gitu. Luar biasa. Jadi kita menjabarkan keilmuan kita kepada anak-anak didik kita, sehingga bukan hanya satu Prof Rida, tapi ada puluhan, ada ratusan Prof Rida yang bisa dihasilkan dari prodi kita ini. Ini kan ceritanya dunia akademisi sebetulnya. Betul. Kan? Dunia akademisi, artinya membuat profesor yang banyak, penerus-penerus Prof Rida. Tapi kenapa tidak milih mainannya di lingkungan akademik saja, di USU misalnya, di sana ada jabatan dekan, di sana ada jabatan rektor, bahkan sebetulnya kalau di Kementerian Kesehatan bisa jadi direktur di kementerian atau di dirjen, nggak tertarik itu, Prof? Bukan. Prinsip kemanfaatannya sebenarnya. Kemanfaatannya. Jadi kelanjutannya setelah kita selesai, kita artinya dalam proses dan proses itu sudah berjalan, kita menghasilkan banyak dokter bedah saraf. Nah, mungkin teman-teman kita, komunitas-komunitas sekeliling kita melihat bahwa sebenarnya Prof Rida itu berpotensi untuk memberi manfaat pada skup yang lebih besar. Luar biasa. Berarti niatnya memang untuk profesi ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Khususnya Kota Medan lah yang pada hari ini akan mengikuti kontestasi di bulan apa lagi? Dari profesi bedah sarafnya. Karena tadi satu pasien kita tolong bermanfaat, kita bisa menolong satu pasien dan keluarganya. Sekeluarga bahagia. Sekeluarga bahagia, satu tanda tangan bisa membahagiakan satu kota. Masya Allah, ini dahsyat. Artinya satu tanda tangan satu kota akan bahagia. Oke, Prof. Out of the box ini adalah punya konsekuensi harusnya kan. Apalagi main di dunia politik. Betul. Untuk menjadi penyelenggara pemilu saja hari ini. Iya kan? Yang pegawai negeri harus mundur dari pegawai negerinya, ya kan? Betul. Ini bagaimana nih? Iya. Dari aturan yang kita dapat itu ketika kita mendaftar dan ditetapkan oleh penyelenggara, maka pada saat penetapan itu kita sudah harus mundur. Dan siap, Prof ya? Insya Allah. Masya Allah. Ini ceritanya kalau jadi nih kan, kalau jadi wali kota Sarawak ya kan, tanda tangan laku ya kan. Tapi cuman nih, misalnya nih, kalau nggak jadi apa cerita? Ya, pada hakikatnya sebenarnya saya selalu berpikir bahwa optimis. Proses itu yang penting prosesnya kita jalankan. Oke, luar biasa. Dan kalau prosesnya kita jalankan dengan cara-cara yang benar, diberkahi oleh Allah, insya Allah hasilnya akan mengikuti prosesnya. Apa yang paling menginspirasi? Sebetulnya kok tertarik ikut dalam kontestasi ini, Prof? Ya, tentu kita melihat hari-hari ini kita pingin anak-anak bangsa ini tetap menjadi pemilik sah dari negeri ini. Luar biasa. Karena kita melihat bagaimana tangan-tangan asing, investor dari luar yang sepertinya semakin hari itu semakin bisa kasarnya itu mengkerangkeng kita gitu. Begitu ya. Sehingga itu yang kita khawatirkan. Pada satu saat nanti anak kita, cucu kita, mungkin walaupun dia kompeten, dia pintar, tapi belum tentu bisa menduduki posisi-posisi penting yang menentukan. Karena sejauh itu ya, Prof ya. Nah, tapi ceritanya kalau ini siapa nih orang yang Prof maksud nih? Ini kan kita pemilik sah. Siapa yang Prof maksud?
Ya, kita lihat hari ini misalnya kita banyak melihat kondisi-kondisi di mana hari ini negeri kita ini sudah begitu banyak investor yang jadi bisa menentukan Oh iya. ke arah mana gerakan negeri ini. Memang kesannya kejauhan ya, tapi kita harus mulai satu langkah dulu. Mungkin Medan ini bisa kita jadikan satu prototipe kita, Iya. bagaimana membangun sebuah kota yang baik, yang sehat, yang masyarakatnya bisa menikmati, dan ini membuat semua penduduknya, semua masyarakatnya punya mimpi besar terhadap cita-cita masa depannya. Luar biasa, luar biasa. Saya pernah berdiskusi sama Pak Auli ya, Oke. dia wakil wali kota di ruangan ini juga. Katanya Medan bagus katanya. Pak wakil wali kota mengatakan kita melakukan ini, kita melakukan itu. Terus apa lagi yang kurang rupanya menurut Prof Rida? Ya, kita melihat sekarang misalnya nih ya, pada daerah-daerah tertentu, misalnya kalau kita pergi ke daerah Medan Utara, Oh iya, Lawan, itu begitu banyak orang-orang muda yang sepertinya tidak lagi berpikir tentang masa depannya. Waduh. Bahkan untuk hidup hari ini aja mereka merasa kesulitan. Bahaya nih. Nah, itu yang kita lihat. Indonesia ini bonus demografi loh Bang. Dan hanya ada dua negara di dunia ini yang dapat mengalami bonus itu. demografi. Kita sama India aja. Iya ya. Nah, dan kalau kita gagal di sini, ini bonus demografi berubah jadi bencana demografi. Justru angka ketergantungan yang banyak itu membuat kita akan semakin terpuruk. Nah, generasi muda ini sangat penting untuk kita pastikan mereka itu benar-benar menjadi generasi yang berkualitas, pintar, punya akhlak yang baik, sehat, ya, mampu membawa negeri ini untuk menjadi lebih baik. Dan itu akan membuat kita menjadi emas di 2045, bahkan lebih cepat dari itu. Itu bisa terjadi. Pada kenyataannya Prof Rida setuju dengan apa ini ya, visi nasional ini ya. Pada hakikatnya di lapangan yang kita mengerikan. Iya. Karena mungkin Abang juga pernah dengar di salah satu podcast terkenal ya, itu yang diwawancari seorang anak muda yang kelihatannya potensi masa depannya sangat bagus. Apa yang dia katakan? 2045 itu. Mereka nggak bisa melihat daratan. Jadi seperti di laut, mereka nggak bisa melihat daratan. Iya ya. It seems like in a sinking ship. Jadi seperti kapal yang mau tenggelam gitu. Jadi udah nungki ke bawah gitu. Iya ya. Itu gambaran tahun 2045. Mereka gambaran hari ini, mereka nggak bisa melihat bahwa 2045 mereka akan merapat ke satu dermaga indah yang membawa kita ke kegemilangan Indonesia. Nah, itu kita bisa lihat hari ini betapa banyak generasi-generasi muda kita yang apatis terhadap masa depannya. Oke, berarti masalah kesehatan, masalah kesejahteraan pemberdayaan pemuda kuat kali ya untuk Prof ya, agar ini menjadi salah satu jargon yang diangkut ya. Iya, satu hal yang memang harus menjadi stressing point kita. Luar biasa, Prof. Cuman ceritanya kalau kita mau berjuang lah nih ya, Prof. Ini pola perjuangannya seperti apa sebetulnya? Ini kan kita sudah melihat bahwa di bulan November itu akan dilaksanakan nih pemilu kadanya, pilwalkotnya. Sekarang sudah bulan 5 ya. Betul. Berarti hanya sekitar 5 bulan atau 5 bulan lebih, sedikit saja. Betul. Apa yang sudah dikerjakan berkaitan dengan ini, Prof? Kita masuk ke masyarakat itu diawali dengan mencoba untuk mengenalkan kita sendiri pribadi ya, secara pribadi. Apakah kasarnya itu ketokohan kita itu berterima nggak di masyarakat? Sudah ada tesnya itu? Sudah, kita lakukan itu sejak akhir 2022 sebenarnya. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Statistiknya? Ya, dan ternyata itu berterima karena kita banyak. Justru sekarang kalau dulu mungkin pernah saya hadir di sini ke podcast Nasi Umat masalah GGS, gadget sehat. Sebenarnya gerakan gadget sehat itu memang benar, itu faktanya memang seperti itu,
Tapi di situ kita bisa melihat kalau itu jadi entry point kita. Dan berterima pula di masyarakat ya. Di masyarakat. Nah, dan itu memang benar dibutuhkan di masyarakat. Hari ini itu terjadi. Nah, sehingga sejak tahun 2022 akhir Desember itu kita udah melakukan masuk ke masyarakat, penetrasi ke masyarakat. Mereka melihat ini punya satu hal yang baik dan itu terus kita lakukan sampai hari ini. Pendekatan ke partai? Nah, Prof? itu satu hal yang berbeda memang karena sistem politik kita pada hari ini mengharuskan itu. Jadi kita mencoba untuk juga berkomunikasi dengan partai-partai. Saya sudah melakukan komunikasi dengan banyak partai dan semua saat ini memang masih proses. Ya kita tahu bahwa partai juga memutuskan segala sesuatunya tentu ada dasar mekanisme, dasar berpikir politisnya. Tapi responnya? Alhamdulillah positif. Atau barangkali kalau dengan partai misalnya responnya agak lama, jalur lain misalnya dengan perorangan? Ya, kita mencoba membangun komunikasi langsung ke masyarakat. Apakah itu menjadi skoci kita atau tidak? Kita memang harus melihat hasil akhirnya nanti. Tapi memang hari ini kita sudah membuat relawan-relawan yang terus setiap pekan itu kita adakan pengumpulan diskusi. KTP ada? Ada, termasuk di antaranya pengumpulan KTP. Jadi kita mau tuh dukungan itu real. Wajib. Ya, jadi seperti itu. Setiap pekan, jadi itu ada penambahan baru, daerah baru yang terbuka dan sebagainya. Luar biasa, Prof. Rida. Ya. Saya justru terharu ketika ada seorang guru besar yang mencoba ingin berkontribusi lebih besar lagi di kota, karena ini langka. Oke, Prof. Ya. Luar biasa. Tentu tadi kita sudah bicara tentang partai. Dan sekarang masalah perorangan, berapa suara yang atau KTP yang dibutuhkan untuk masuk di Saya kira calon untuk perseorangan itu dibutuhkan sekitar 120.500 KTP, mungkin 120.000. Sebetulnya kalau dari jumlah pemilih di Medan, yang sekarang itu mungkin berapa sekarang? Sekitar 1,8 juta ya. Cukup lah ya. Bagi Prof mungkin yang sudah sosialisasi di seluruh Medan nampaknya ngambil KTP segitu nggak susah lah ya. Mudah-mudahan Prof tidak ada kendala nanti dalam komunikasi politik di partai-partai dan juga di pengadaan, karena kami ingin juga melihat bahwa masyarakat masih bisa nggak berpikir objektif. Betul. Ya. Medan betul nggak nih membutuhkan profesor. Kenapa? Karena selama ini untuk jadi wali kota di Medan ini pun biasa saja. Secara akademik orangnya biasa aja. Kalau dapat S1 udah bagus, S2 nyusul gitu kan. Istilah kuliah tambahan gitu ya. Oke, Prof. Ya. Masuk ke apa? Ke masalah visi misi. Sebetulnya apa yang Prof Rida harapkan? Ya, jadi kita tentu melihat Medan sehat, Medan pintar, dan Medan sejahtera. Ya, jadi Medan sehat, kita berharap mulai sejak dari dini, kita harapkan ibu-ibu hamil mendapatkan porsi yang baik dari gizinya, kemudian persalinannya berjalan lancar dan aman ya. Mungkin ada kaitannya dengan stunting juga ya, Prof? Stunting salah satu, Bang. Tapi bukan yang stunting sebenarnya. Kita lihat angka stunting Medan hari ini, kalau ngelihat dari data statistik yang diberikan itu sudah jauh di atas, maksudnya jauh lebih baik ya, lebih dari baik nasional dari Sumatera Utara. Tapi lebih dari itu banyak hal yang bisa kita lakukan tentang kesehatan ini. Misalnya, kalau kita lakukan penguatan posyandu, nah itu banyak penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya bisa dicegah sejak dini. Dari kecil. Ya, dari posyandu. Misalnya diabetes. Kalau data penduduknya itu dikuasai oleh posyandu, jadi mana orang tua itu yang memiliki penyakit diabetes, si ibunya kah atau bapaknya, maka si anak itu harus dijaga tumbuh kembangnya. Agar berat badannya terjaga, tidak obesitas, ya, tidak overweight dan gizinya baik terus, sehingga
pada saat dia dewasa, dia tidak menjadi diabetes. Dan nampaknya posyandu selama ini belum menyentuh bagian itu, Prof. Belum menyentuh bagian itu. Yang disentuh posyandu sekarang apa kira-kira? Ya, memang untuk menjaga gizi anak seimbang dan sebagainya, tapi masih dalam taraf yang sangat dini gitu. Nah ini perlu dikembangkan terus sampai si anak itu tumbuh remaja dan dia dewasa tidak dengan penyakitnya tadi. Iya. Demikian juga dengan penyakit-penyakit lain seperti kanker misalnya. Bisa juga ya dari posyandu ya. Artinya begini, kita bisa deteksi dini kanker. Misalnya kalau posyandu tidak bisa dikuatkan, tentu lari ke puskesmas. Ya. Kanker yang terbanyak di Indonesia itu kanker payudara. Berarti ibu ya? Ibu. Kanker yang terbanyak di dunia juga kanker payudara. Tapi angka kematian kanker payudara di dunia itu nggak sampai 25%. Oke. Sementara angka kematian akibat kanker payudara di Indonesia lebih dari 75%. Apa yang salah? Nah, jadi ada problem di situ. Misinformasi terhadap penderitanya, ya, deteksi dini yang gagal. Nah, itu bisa kita perbaiki. Sehingga paling tidak kita bisa menyamai angka dunia, bahkan lebih baik, karena sebenarnya kanker payudara itu kanker yang paling baik kemungkinan sembuhnya gitu. Kok gitu ya? Iya. Orang semua kalau sudah ada kanker payudara angkat gitu kira-kira. Kemo angkat gitu aja. Nah, ada tahapannya sebenarnya. Itu yang pertama. Kanker nomor 2 terbesar, kanker leher rahim. Kanker serviks. Cervix. Itu nomor 2 di Indonesia, Bang. Tapi sebenarnya di dunia hari ini itu menuju eradikasi. Dia udah berangsur dari nomor 6, 7, 8 menuju hilang. Kenapa? Karena udah ada vaksinnya. HPV vaksin, Human Papilloma Virus vaksin. Nah, kalau itu diberikan vaksinnya tadi, Dari posyandu, mungkin kalau ini karena dia usianya mulai dewasa di puskesmas. puskesmas ya. Nah, kalau itu diberikan, dia bisa terhindar dengan itu. Sehingga itu bisa dilakukan penguatannya dari sisi kesehatannya. Dan kesehatan ini menjadi seksi untuk Kota Medan. Iya, ya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu Medan ini gateway-nya pasien berobat ke luar negeri, Bang. Ke Malaysia, ke Singapura. Ya, bahkan ada yang sekarang katanya ke India lagi. Sayang sekali ya. Nah, jadi pemerintah bicara kehilangan ratusan triliun akibat pasien-pasien berobat ke luar negeri. Iyalah, harusnya ini untuk kita duitnya malah pergi keluar ya kan. Ini problem besar. Nah, tapi kalau kita berpikir strategis, di balik setiap problem ada sebuah kesempatan. Bahkan bisnis ya. Harusnya pemerintah kehilangan ini, tapi pemerintah juga melihat pasar ini. Nah, kita harus berbuat sesuatu agar trusted dari pasien-pasien ini bisa kembali. Iya. Bisa kembali. Nah, sekarang kalau Abang lihat, rumah sakit umum daerah kita mana, Bang? Ya, kalau kita Piringadi lah. Kira-kira kapan Abang pernah ke Piringadi terakhir kali? Ya, paling memeriksa kesehatan aja lah, Bang. Kan? Saya takut tadi Abang bilang istriku di Piringadi, jadi aku tiap hari jemput. Itu yang aku takut tadi. Kalau ada keperluan surat kesehatan Piringadi. Jadi ujung-ujungnya memang Piringadi kesannya ya pelayanan biasa saja. Ya. Tapi kalau Medan ini luar biasa, gagasannya luar biasa. Kalau misalnya Medan menjadi city, ya kan? Kota kesehatan. Ya. Untuk zona Asia barangkali bisa ya, Prof ya? Ya, artinya gini, kita lihat Bang, hari ini memang ada dari pemerintah untuk membuat Medan itu sebagai medical tourism. Nah, medical tourism. Itu Tapi, istilahnya. Ya. Nah, kita lihat faktanya lah. Bagaimana mungkin ada seorang ibu, seorang nenek di kaki Gunung Sinabung yang ke Medan aja jarang, tapi begitu ke Medan dia langsung ke Kuala Namu, Bang. Mau ke Malaysia, ke Singapura, untuk hanya periksa kesehatan, gitu kan. Prof. Kalau untuk bagian kesehatan tentu mumpuni lah, Prof, berkaitan konsep nih. Tapi untuk calon wali kota kan nggak boleh satu bidang aja. Betul. Apalagi, Prof, yang akan menjadi jargon kekuatannya? Kalau masyarakatnya sehat, maka modal awalnya udah terbentuk, modal dasarnya. Oke. Selanjutnya masyarakatnya pintar. Oh ya, pendidikan juga nih. Pendidikan.
bukan hanya pendidikan, Bang, tapi tempat bermain. Abang dulu kalau tinggal lahir besar di Medan, itu masih ngalamin punya Taman Ria kan? Taman Ria ada? Sekarang di mana Taman Ria gitu? Sudah hilang, jadi Carrefour lah sekarang. dulu masih ingat-ingat nih, itu di sana ada bowling, ada Taman Ria itu untuk main-main lah. Ada bom kar di situ. Bom kar. Ya, ada segala macam permainan di situ. Nampaknya Medan juga harus memikirkan zona-zona seperti itu ya. Ya, itu sangat bagus untuk edukasi luar sekolah, Bang. Taman pintar yang berupa taman bermain. Playground lah di mana-mana ya kan. Playground ya, yang berhubungan dengan cara kemampuan berpikir, mengasah kemampuan berpikir anak. Juga taman satwa sebenarnya. Oh, zoo. Ya, mungkin kalau kita dulu bicara, oh kau tinggal di mana? Oh aku tinggal di daerah ini. Oh dekat Kebun binatang. Itu, gitu kan. Nah, Iya. sekarang zoo-nya udah jauh. Nah, itu penting, Bang. Ini penting bahwa saya bukan bicara bahwa oh ini bicara negatif tentang pemerintah, enggak. Saya nggak mau bicara itu karena buat saya bicara negatif itu tidak menunjukkan bahwa saya lebih baik gitu. Iyalah. Nah, jadi cuma memang saya berharap menyalahkan itu tidak juga positif. Tidak membuat kita lebih baik. Iya. Nah, itu. Jadi saya sangat menghindari itu. Saya sangat menghindari bicara negatif itu. Jadi saya berharap ini Taman Satwa ini juga menjadi taman edukasi. Iya. Nah, ini penting. Jadi Medan Pintar itu bukan hanya pendidikan sekolahnya, pendidikan sekolahnya udah pasti, tapi juga taman-taman edukasi. Artinya rekreasi lah. Rekreasi dan berhubungan dengan edukasi. Menyangkut pendidikannya sendiri, saya berharap kita bisa punya kualitas pendidikan yang sama. Ada matrikulasi. Jadi jangan nanti anak di Belawan dengan anak di Setiabudi sama tamat SMP, tapi kualitasnya jauh berbeda. Ya, cemplang kualitasnya. Nah, itu harus kita buat ini. Nah, dan kita harus membuat pendidikan itu menjadi sesuatu yang bisa membangun impian mereka. Oke. Ya, pendidikan harapannya bisa merubah hidup. Intinya nih generasi emas betul lah. Nampaknya segmen kesehatan, pendidikan itu memang harus menjadi arus utama menuju generasi emas. Betul. Investasi bagaimana, Prof? Ya, investasi itu kita harus hubungkan dengan kebutuhan kita. Iya. Ya, pemerintah ini kan sebenarnya punya dua tangan, Bang. Dia punya tangan kedinasan, punya tangan perusahaan daerah atau BUMD gitu ya. Nah, kalau itu memang memungkinkan untuk kita sendiri melakukannya, melakukan dari sisi BUMD ini untuk bisa mendapat keuntungan dan itu bisa kita berikan keuntungannya untuk masyarakat sejahtera lah ya. Sejahtera, kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak? Nah makanya kita bisa lihat berapa banyak perusahaan daerah kita gitu kan. Nah itu harusnya bisa memberikan keuntungan buat kita. Gitu. Produktivitasnya harusnya untuk kesejahteraan. Betul. Orang harus bangga punya KTP Medan nanti, Bang. Dan tadi Prof bercerita tentang kesejahteraan. Ya. Dan kita pernah diskusi tentang ini, masalah tenaga kerja, industrialisasi. Ya. Apa yang menjadi pemikiran Prof berkaitan dengan ini? Ya, kita melihat daerah-daerah industri di kita itu di Kim ya, ada di Medan Deli, ada di Labuhan juga ya. Jadi itu pemerintah perlu, sekali lagi saya tidak untuk menyalahkan ya, tapi pemerintah perlu ambil pusing gitu, perlu ikut berpikir di situ. Ya, bagaimana agar masyarakat di sekitar dari pabrik itu tetap dia bisa mendapat benefit dari situ. Nah, mungkin bukan sekedar CSR biasa, jadi nggak ada nanti ribut-ribut. Oh kami ini kena limbah dan sebagainya, akhirnya diberikan CSR. Hasilnya CSR. Gitu kan. Itu suatu penanganan yang sifatnya sangat primitif ya kalau saya itu dikasih. Insidental kali ya. Saya misalnya nih, saya kasih contoh, ini contoh aja, contoh yang bisa kita lakukan. Ada pabrik mau buat pabrik di situ, ada pengusaha mau buat pabrik. Kita bisa bicara sama mereka, oke, kamu mau buat pabrik apa? Pabrik ini. Kebutuhan
pekerjaannya apa. Oke. Oh, saya butuh operator forklift misalnya, butuh operator conveyor belt, butuh tenaga yang mengerti tentang mesin uap atau apa dan sebagainya, mesin listrik dan sebagainya. Dia kasih daftarnya ke kita. Kita bisa cari melalui Karang Taruna, remaja masjid, remaja gereja dan sebagainya. Luar biasa. Siapa yang mau kerja di pabrik nih? Luar biasa kalau ini. Ini ada nih sekian orang. Oke. Kita buatkan, dan boleh juga diseleksi kan sebetulnya kan? kita buatkan balai latihannya, Bang. Untuk mereka sesuai dengan kebutuhan tadi. Luar biasa. Sehingga ketika pabrik tadi mau berjalan, kita udah bisa bilang, kita udah siapkan itu. Tenaganya siap. Siap. Nah sekarang saya akan kirim tenaganya ke Anda, ke pabrik, untuk buat pelatihan langsung di pabrik itu. Luar biasa. Untuk bisa general repetisi jalannya pabrik. Masuk. Jadi penduduk-penduduk sekitar akan mendukung pabrik ini. Terutama generasi muda yang rawan ini ya. Muda yang rawan. Soalnya kan rawan. Betul. Kriminalnya rawan. Betul. Nah jadi seperti itu, Bang. Luar biasa, Prof. Kalau berkaitan dengan Omnibus Law kesehatan ini, gimana, Prof? Ya, memang Omnibus Law kesehatan itu bisa dikatakan sebagai salah satu pencetus yang menarik saya untuk keluar, untuk mulai berbicara. Oh gitu ya? Ya, karena kita melihat harus kita jaga negeri kita ini. Oke. Ya. Artinya Prof tidak setuju sebetulnya adanya Omnibus Law kesehatan? Harus dikawal dengan betul-betul serius. Gitu ya? Ya, saya misalnya satu ya, saya di situ ada tidak ada lagi mandatory spending. Nah, itu menurut saya kalau tergambar sepintas ya oke, berarti rumah sakit daerah rumah sakit vertikal seperti ada Malik seperti itu ya harus mandiri, kan udah BLU. Betul, supaya mereka jangan jadi manja atau apa. Mungkin itu bagus kalau seperti itu. Tapi kalau seandainya beban dari rumah sakit vertikal ini begitu besarnya dan mereka selama ini hanya berkutat di problem di pasien-pasien yang sifatnya dari jaminan BPJS, maka sebenarnya bisa kita ketahui kapasitas pendapatannya sebesar apa. Betul. Sementara penyakit ini membutuhkan kemajuan teknologi, ya catch up, penanganan penyakit itu catch up dengan kemajuan teknologi yang nggak murah pembiayaannya. Mahal. Nah, kalau ini nggak mampu terbiayai dan akhirnya berhutang, akibatnya terbukalah kesempatan untuk rumah sakit tadi mencari investor untuk membantu pembiayaannya. Dan tidak satu visi lagi dengan sendiri ya, kesehatannya. Dan itu kalau seandainya dikuasai oleh asing, waduh, yang masuk. Nah makanya itu jadi sesuatu pintu masuk yang berbahaya. Gitu. Berbahaya ya. Jadi artinya undang-undang ini di satu sisi mungkin ada hal yang baik, tapi kita harus jaga betul bahwa ini ada sesuatu yang kita harus jaga agar negeri ini benar-benar berada bersama dengan kita. Oke, Prof, luar biasa diskusi kita. Yang saya pahami adalah memang Medan betul-betul butuh profesor. Masya Allah. Paling tidak paketannya itu memang bolehlah dari unsur politisi atau birokrat, tapi memang yang namanya unsur profesor yang ahli bedah ini yang sifatnya punya keinginan agar dimensi kesehatan Medan akan meningkat. Bahkan untuk Medan menjadi pusat kesehatan dunia, paling tidak Asia juga bisa terwujud. Saya rasa gitu ya, Prof. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak para hadirin telah ikut dalam diskusi kami pada hari ini. Dan kami turut berdoa nih, Prof, agar urutan-urutan kerja berikutnya, rekomendasi dari partai atau barangkali pun dari surat pernyataan dari perseorangan pun bisa terwujud agar Prof bisa bermain dalam kontestasi pemilihan wali kota di tahun 2024 ini. Terima kasih atas kehadirannya, Prof. Terima kasih. Dan kami sampaikan ini dulu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.